Oke, sekarang saya coba soal nomor satunya ya, berapa ini? 16 kayaknya ya, bukan 15 ini ya. Mana yang lebih kecil dari 51/52? Nah, ini kadang sering keluar. Ini strateginya seperti ini. Dieling-eling ya. Dieling-eling. Kalau ada pembagian dua buah bilangan berurutan, di mana penyebutnya lebih besar. Ya, mesti kan 0, kalau penyebutnya lebih besar itu. Nak gede dhuwur mesti di atas 1, tapi nak gede ngisor mesti kan 0. Dieling-eling, kalau ada pembagian bilangannya berurutan 51, 52, 37, 38 misalkan, gede sing ngisor, ya, gede sing ngisor, maka angkanya semakin besar, itu nilainya juga semakin besar, ya. Jadi iki 1/2 karo 2/3 itu besar 2/3. 2/3 dengan 3/4 itu besar 3/4. Jadi semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Jelas ya? Semakin ke kanan angkanya semakin besar, maka nilainya akan semakin besar. Nah, kalau 5152 ditanya yang lebih kecil, maka cari yang ada angkanya sebelum 5152. Oke ya, sebelum 5152. Oke. Tetapi ini jawabannya ada yang mengecoh sedikit ini ya. Jelas 7172 tidak. Oke. 8182 juga tidak, karena angkanya lebih besar. Karena kita mau cari yang lebih kecil, ya kan? Lebih kecil dari ini. 3231 juga tidak. Loh Pak, kenapa tidak? Gede dhuwur iki, ya. Kalau 31/32 bisa lebih kecil, tapi ini 32/31. Tadi saya katakan berurutan tapi besar yang bawah loh ya, besar penyebutnya. Oke. 6364 Pak, ini kan di bawahnya. Oh, jangan dulu. 6364 ini 6,3 sama dibagi 6,4 ini kalau saya kalikan 10 semuanya itu menjadi 63/64. Di atasnya apa di bawahnya nih? 63/64. Juga tidak. Maka jawaban yang benar adalah C. Jadi yang di bawah 51/52. Nah, begitu juga sebaliknya ya, ini tadi sebaliknya. Kalau dibalik Pak, angkanya besar yang atas. Ya. Kalau angkanya besar yang atas, itu semakin ke kanan semakin kecil. Ya. Semakin ke kanan, ya coba ini 2 bagi 1 ini kan 2. Ya. Sementara 101 dibagi 100 itu 1, sekian. Berarti semakin kanan semakin kecil. Sekali lagi ya, kalau yang angkanya besar penyebutnya berarti semakin ke kiri semakin kecil atau ke kanannya besar ya. Biasa seperti biasa, saya ke kanan angkanya semakin besar ya besar. Tapi kalau dibalik, justru kalau angkanya semakin besar itu hasilnya akan semakin kecil. Oke, kalau besar yang atas. Oke ya, ingat. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini saya buat contoh. Mana yang lebih kecil dari 4847? Ingat, 4847 pembilangnya lebih besar ya. Oke, semakin ke kiri itu akan semakin besar. Maka kalau dia tanya yang lebih kecil, maka dia harusnya yang lebih dari 4847 ya. Lebih kecil berarti lurus yang sak dhuwure. Kalau tadi ini lebih kecil lurus yang sak ngisore. Paham ya? Berarti cari yang di atasnya 48/47. Oke, berarti kalau yang di atasnya berarti jawabannya adalah ini. Ini tidak di bawahnya, ini di bawahnya. Ini juga di bawahnya, ini juga di bawahnya. Kalau nanti misalkan ketemu ada yang koma seperti itu, koma itu bisa kita ubah menjadi, kalau kita kalikan 10, bisa kita kalikan 100 bisa. Jadi ini jebakan ya, 6,3 sama 6,4, hati-hati ini bisa dirubah menjadi 63/64. Oke.